Saat pertama kali Nabi Ibrahim meninggalkan Mekah, anaknya Ismail masih bayi. Ibrahim meninggalkannya karena kepatuhannya kepada Allah di atas segalanya. Kemudian bayi Ismail ditinggalkan sendiri bersama ibunya di tengah gurun pasir yang sepi. Waktu terus berputar, mereka mulai kehausan dan kehabisan bekal. Ismail menangis karena kehausan. Berkat kebesaran Allah, setelah Siti Hajar putus asa setelah berlari 7 kali melintasi 2 bukit kecil untuk mencari air, sebuah mata air menyembur dari dalam tanah. Umat Islam mengenang peristiwa Siti Hajar dan Ismail ini dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Salah satu persyaratan untuk memenuhi kewajiban haji adalah berlari-lari kecil di antara 2 bukit Syafa dan Marwah, seperti yang telah dilakukan Siti Hajar ribuan tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun di Palestina, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Disinilah di Padang Arafah, dia bertemu kembali dengan anaknya Ismail yang pada saat itu sudah mulai bicara. Padang Arafah adalah tempat yang sangat bersejarah. Di sini pula lah Nabi Adam dan istrinya Hawa bertemu kembali setelah terpisah selama waktu yang lama. Melalui sistem pengairan yang modern, tempat yang beberapa tahun sebelumnya hanya sebuah gurun, kini menjadi rindang dan menghijau. Jutaan jemaah haji datang ke tempat ini selama musim haji setiap tahunnya. Di tengah Padang Arafah, menjulang sebuah bukit yang dikenal sebagai Jabal Rahmah atau bukit yang diberkahi oleh Allah. Di atas bukit inilah Nabi Ibrahim dan keluarganya melakukan sujud syukur atas pertemuan dengan keluarganya kembali. Umat muslim sangat dianjurkan untuk berdoa di Padang Arafah ini. Nabi Muhammad pernah bersabda, tempat paling makbul untuk berdoa adalah di Padang Arafah. Di tempat ini pula Nabi Muhammad memberikan khotbahnya yang terakhir. Demikian juga seperti yang diwahyukan Allah. Hari ini aku sempurnakan agamaku bagimu, memenuhi panggilanku padamu, dan telah memilih Islam sebagai agamamu. Masjid indah di sisi Padang Arafah adalah Masjid Namirah. Masjid ini selalu dipenuhi kaum muslim pada saat sholat Idul Adha. Selama perjalanan dari Padang Arafah ke Mekah, Nabi Ibrahim singgah di Muzdalifah. Dalam tidurnya, dia bermimpi diperintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail. Dengan penuh keimanan, Nabi Ibrahim membawa putranya ke tempat penyembelihan. Tanpa rasa takut, Ismail dengan tenang menanti ayahnya melaksanakan perintah Allah. Ketika tiba di Mina, setan datang membujuk Nabi Ibrahim untuk mengabaikan perintah Allah. Nabi Ibrahim melempar setan dengan 3 buah batu untuk mengusirnya. Selama musim haji, Mina dipenuhi oleh para jamaah yang datang ke tempat itu untuk mengerjakan hal seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim saat itu. Wilayah ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim melintas ribuan tahun yang lalu. Sekarang fasilitas modern seperti jalan raya dan terowongan-terowongan telah dibangun di sini. Pemerintah Arab Saudi senantiasa meningkatkan pembangunan di wilayah Mina dan perbukitan kecil di sekitarnya. Proyek pembangunan seluas 2 km persegi diperkirakan menelan biaya sekitar 130 juta real Saudi. Dikatakan bahwa di Mina setan tidak hanya membujuk Nabi Ibrahim, tapi juga Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail juga mengusirnya dengan lemparan batu. Setan kemudian berusaha mempengaruhi Siti Hajar, tapi kembali gagal dan hanya menerima timpukan batu dan kerikil.
Untuk mengenang kemenangan Nabi Ibrahim dan keluarganya atas godaan setan, kaum muslim melakukan lempar batu pada saat menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci ada 3 tempat untuk melempar batu, yaitu Jumroh Aqabah, Jumroh Wusta, dan Jumroh Kubra. Setiap jemaah harus melempar sebanyak 70 buah batu ke 3 jumroh tersebut. Meskipun mereka hanya melempar batu dan kerikil ke pilar-pilar batu, para ulama berpendapat bahwa hal itu adalah bagian tindakan simbolis yang sangat penting untuk memerangi setan. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6 yang berbunyi, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Di luar musim haji, tempat melempar kerikil ini biasanya sepi. Kadang-kadang datang orang yang menunaikan umroh dan merenungkan apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim di sini. Nabi Ibrahim adalah contoh orang tua teladan. Kepatuhan Ismail juga secara serupa menggambarkan hal yang sama. Begitu setan pergi, Nabi Ibrahim terus membawa Ismail ke puncak bukit. Pada saat Nabi Ibrahim mencabut pisaunya dengan berniat mengorbankan putranya, Allah semesta alam menggantikan Ismail dengan seekor gibas atau kambing besar. Mekah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Semua adalah tempat bersejarah umat Islam. Tempat-tempat inilah yang pernah dilalui para nabi, sebagian besar wahyu Allah diturunkan di tempat-tempat tersebut. Nabi Adam dipertemukan kembali dengan Hawa di Padang Arafah setelah terpisah dalam waktu yang lama. Di Muzdalifah, Nabi Ibrahim menerima perintah penting dari Allah yang menuntunnya untuk segera melaksanakan kurban dengan menyembelih Ismail di Mina. Mekah adalah tempat pertama Nabi Muhammad saat melaksanakan tugasnya menegakkan keadilan dan memerangi kebatilan. Ibadah haji adalah hanya kewajiban Islam satu-satunya dalam Islam yang langsung memaparkan kaum muslim kepada rangkaian sejarah. Gurun pasir dan susunan geografis daratan yang sedikit berubah dari abad ke abad membawa ingatan kita akan perjuangan para rasul di zaman dahulu. Nabi Ibrahim telah mendoakan Mekah supaya diberkahi oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim bersabda, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Mekah menjadi sebuah kota yang diberkahi. Banyak iring-iringan kafilah singgah di kota ini sebelum meneruskan perjalanan mereka melintasi gurun pasir. Air Zam-Zam, mukjizat yang diberikan Allah untuk dimanfaatkan Ismail dan Siti Hajar, sangat berguna bagi para kafilah untuk menghilangkan haus. Kebanyakan kafilah datang dan memutuskan tinggal untuk berdagang barang-barang. Suku Jurhum dan Malakah dari Yaman dulunya berada di antara mereka yang pertama menjadikan kota Mekah sebagai kampung halamannya. Nabi Ismail dikabarkan menikahi seorang wanita suku Jurhum. Melalui Nabi Ismail lah keturunan Nabi Ibrahim menyebar di semenanjung Arab. Mekah, kota yang berkembang pesat saat ini, menikmati kemakmurannya berkat kemakbulan doa Nabi Ibrahim. Masjidil Haram dan Ka'bah di pusat kotanya adalah peninggalan dua nabi besar dan hasil perjuangan serta pengorbanan mereka. Segera setelah menyelesaikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim duduk dan berdoa kepada Allah. Segala puja bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa.
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab.